Halo semua anak-anak kebanggaan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Yesus Pokok. Yuk kita ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah siap Tuhan untuk belajar. Tolong ajari kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap pasti dalam keadaan baik ya. Sekali lagi dong Ibu sapa. Halo anak-anak Tuhan, apa kabarnya? Mantap, luar biasa. Yes ya. Senang bertemu kembali ya di kelas kita, di kelas 2. Pada hari ini kita sudah masuk ke dalam pelajaran kelima. Kalau di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang saling menolong di dalam keluarga. Nah, kalau kali ini kita belajar tentang apa ya? Oh ya, ini pelajaran kita tanggung jawabku di rumah. Nah, bahan Alkitabnya dibuka ya nak ya. Dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Pastinya di rumah kita berbagi tugas ya. Sama seperti di pelajaran sebelumnya, kalau di dalam keluarga itu harus saling
tolong-menolong. Sama seperti ketika Bunda Maria melihat ada keluarga yang kekurangan anggur, maka dia membantunya dengan cara meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, di rumah juga seperti itu. Ternyata kita itu walaupun masih kelas 2 tidak boleh membiarkan hanya bapak, hanya mama, hanya abang atau kakak yang bekerja. Tetapi kita juga harus mau bekerja. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang selalu melakukan tugasnya dengan baik? Ayo. Ya, jawab sendiri ya. Nah, jika kita sudah bisa melakukan tugas kita dengan baik, maka kita termasuk anak yang bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih maksudnya anak yang bertanggung jawab itu? Yuk kita belajar dari cerita Alkitab ya. Perumpamaan 2 orang anak yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dengarkan baik-baik ya nak ya. Jadi ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Yang paling besar disebut si sulung, sedangkan yang paling kecil disebut si bungsu. Si bapak tersebut ternyata dia memiliki ladang anggur yang cukup luas. Nah, ladang anggur itu jika tiba musim memanen, maka harus segera dipanen anggurnya. Kalau tidak, anggurnya akan menjadi busuk dan tidak bermanfaat. Sampai suatu hari ketika musim panen anggur sudah tiba, si ayah memanggil mereka berdua, yaitu si sulung dan si bungsu. Yang pertama, si ayah memanggil si sulung. Dia berkata, "Anakku sayang, tolong nanti datang ke ladang ya. Kita nanti mau memetik pohon anggur dari kebun anggur kita. Datang ya nak ya." Kemudian dengan cepat si sulung menjawab, "Siap ayah, aku akan segera datang." Nah, setelah itu kemudian si ayah pergi, dia mencari si bungsu. Ketika dia sudah bertemu dengan si bungsu, ia berkata, "Anakku bungsu, nanti datang ke kebun, kita mau memetik anggur ya." Kemudian si bungsu berkata, "Aku tidak mau." Kemudian si ayah pergi meninggalkan dia. Tetapi beberapa lama kemudian si bungsu menjadi menyesal. Dia menyesali perkataannya, kemudian dia cepat-cepat pergi ke kebun ayahnya. Dan di sana ia membantu ayahnya dengan rajin. Sementara si sulung tidak datang-datang, walaupun dia sudah berjanji kalau dia akan datang. Nah, sampai akhirnya setelah semuanya sudah selesai, kemudian si ayah berkata, "Engkau akan mewarisi kebun anggurku ini." Si bungsu sangat senang, sedangkan si sulung tidak mendapatkan apa-apa. Nah, anak-anak yang baik, ibu mau bertanya, di antara kedua anak tersebut, siapakah anak yang menyukakan hati ayahnya? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Si sulung atau si bungsu? Iya, pastinya si bungsu dong. Kemudian ibu tanya lagi, siapa di antara si sulung atau si bungsu yang merupakan anak yang bertanggung jawab? Ya, jawabannya adalah anak si bungsu. Dan yang terakhir, siapa yang mendapatkan upah harta warisan dari ayahnya? Yaitu si bungsu lagi. Nah, kalau begitu dari firman Tuhan ini kita diajari supaya kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dikatakan sebagai anak yang
bertanggung jawab. Kalau anak yang bertanggung jawab, berarti kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus, anak-anak yang mewarisi kerajaan sorga. Mau kan anak-anak melakukannya? Ya, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terutama bertanggung jawab dimulai dari rumah. Kalau ada tugasnya, disuruh mencuci piring, disuruh menyapu, disuruh jagain adik, silahkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang menjadi ayat hafalan kita dalam pembelajaran kali ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Diikuti ibu ya nak ya. Kolose 3 ayat 23 demikian bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu tanggung jawab kita di rumah. Ayo, gambar ngapain itu? Iya, merapikan tempat tidur. Jadi, mulai sekarang kita belajar merapikan tempat tidur kita sendiri. Bukan hanya mengharapkan mama, papa, atau kakak yang merapikan tempat tidur kita ya. Tugas kita hari ini, ya perhatikan ya. Selain gambar sebelumnya, cobalah ingat kembali apa saja contoh sikap tanggung jawab yang dapat kamu lakukan di rumah. Dan tuliskan dalam gambar-gambar apel di bawah ini. Jadi, apa saja contoh-contoh tanggung jawab kita di rumah? Silahkan kamu tuliskan ya nak ya, di dalam gambar-gambar apelnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita diajarkan supaya senantiasa memiliki tanggung jawab. Mari kita sama-sama melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Mulai dari tugas yang ada di rumah. Ingat seperti Kolose 3 ayat 23, di sana dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita ambil sikap yang sopan, sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memuji memuliakan namanya, kita bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami pelajari, kami bisa mengerti. Kami tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di rumah. Tolong ajari kami ya Bapa, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.